Kalau anak yatim yang sudah meninggal ayahnya, kan itu ada keutamaan sendiri. Kita boleh memeliharanya, kita boleh membiayainya, bahkan mengelus rambutnya saja itu akan dapat pahala setiap helai rambutnya gitu-gitu. Pahalanya besar mengurus anak yatim. Tapi dijelaskan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib itu hanya bertahan sampai dia balik. Kalau dia sudah balik berarti sudah tidak bisa lagi dianggap yatim. Tanda-tanda balik, sekarang masuk ke sub-bahasan lain. Balik memiliki tanda-tanda yang dengan tanda itulah seseorang anak mencapai usia hulum, yakni usia taklif. Ya, artinya dikenakan beban kewajiban dan akan dihisab. Yang pertama ihtilam. Maksudnya ini tanda-tanda kalau anak itu sudah layak ya untuk melanjutkan pernikahan atau menjalankan pernikahan ya. Walaupun di sini nanti masih butuh panduan dari orang tuanya. Kita bicara sekali lagi hukum syar'inya, boleh atau tidaknya gitu ya. Yang pertama ihtilam, yaitu keluarnya air mani, baik karena mimpi ataupun lainnya. Dalilnya adalah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anak di antara kalian telah sampai umur balik dalam kurung dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang lebih dewasa meminta izin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, aku hafal dalam kurung perkataan dari Rasulullah SAW, tidak dinamakan yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam. Makna daripada ihtilam adalah balik ya. Kalau anak yatim yang sudah meninggal ayahnya, kan itu ada keutamaan sendiri. Kita boleh memeliharanya, kita boleh membiayainya, bahkan mengelus rambutnya saja itu akan dapat pahala setiap helai rambutnya gitu-gitu. Pahalanya besar mengurus anak yatim. Tapi dijelaskan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib itu hanya bertahan sampai dia balik. Kalau dia sudah balik berarti sudah tidak bisa lagi dianggap yatim. Jadi pernah saya bilang nggak boleh nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim, minta sumbangan, gitu kan? Saya yatim, tolong bantu. Umurnya sudah 70 tahun. Ya. Ini semua keluar dari definisi syar'i. Juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalatha, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil." Diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang. Orang yang tidur hingga dia bangun. Jadi orang tidur tidak kena hukum. Walaupun sampai dia dalam kondisi tidur membunuh. Ya, misalnya dia tidak sengaja megang benda di sebelahnya lalu dia pukul orang sebelahnya. Dalam kondisi tidak sadar dia mimpi berantem, mimpi perang. Lalu membunuh, tapi betul-betul dia tidak sadar ya. Tidur maka tidak dihukum di sini. Anak kecil hingga ihtilam atau balik dan juga orang gila hingga berakal. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud. Ya. Di jilid 12 halaman 78 dan nomor hadisnya 4380. Tirmidzi nomor 1423. Beliau SAW juga pernah bersabda kepada Mu'adz, ambillah dari setiap orang yang telah ihtilam 1 dinar. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i nomor 2450. Dan juga dalam Sahih Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra nomor 19.155. Imam Ahmad juga 21.532. Jadi ini tanda-tanda orang balik, yaitu ihtilam pertama ya, atau keluarnya air mani ya. Yang kedua tumbuhnya bulu kemaluan. Disebutkan dari Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari Quraidah atau peristiwa pengkhianatan Bani Quraidah. Di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedangkan orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh, maka aku dibiarkan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5 Abu Daud nomor 4404, Tirmidzi 1584, An-Nasai 3429, Ibnu Majah 2541, Ahmad jilid 4 halaman 310. Dalam satu lafaz disebutkan maka orang yang telah ihtilam atau telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh sedangkan yang belum tumbuh dibiarkan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad jilid 3 halaman 383, An-Nasai nomor 3430, Al-Hakim jilid 4 halaman 390. Sudah tahu kisah tentang Bani Quraidah ya?
Sudah tahu belum? Anggap belum, walaupun sudah pernah saya ceritakan. Quraidah salah satu suku Yahudi di Madinah. Karena ada 3 suku Yahudi di Madinah. Ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Kalau Qainuqa diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka membunuh seorang muslim di pasar mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau, dikepunglah. Jadi kalau kayak meja ini Madinah, itu dulu di dalam kota Madinah sendiri ada benteng-benteng lagi. Kayak tempat tisu ini benteng sendiri, ini benteng sendiri. Benteng itu banyak sekali di dalam benteng yang besar punya Madinah. Kayak kota Jakarta ini, kayak kita komplek-komplek perumahan gitu ya. Jadi ada security, ada segala macam. Tapi zaman dulu tuh kayak benteng, tembok, ada pintu gerbangnya. Di dalamnya itu ada pasar, ada segala macam gitu kan. Kayak kita mungkin ada minimarket, ada gitu-gitu di komplek itu. Nah, orang-orang Yahudi punya komplek-komplek sendiri. Nah, ada 3 suku. Ada pertama Qainuqa. Mereka setiap pagi buka bentengnya, lalu orang boleh masuk belanja di pasarnya dari penduduk Madinah yang lainnya. Rupanya ada satu perempuan belanja di pasar mereka. Kemudian mereka pemilik toko itu menyuruh si muslimah ini, sahabiat Nabi, kebetulan muslimah ini yang belanja di situ, toko emas kalau nggak salah, disuruh buka cadarnya. Dia nggak mau. Yahudi ini mau lihat wajahnya. Si muslimah nolak. Kenapa harus melihat wajah saya gitu? Rupanya dia jengkel, dia nggak diterima. Dia suruh temannya sibukkan si perempuan ini lihat-lihat barang. Lalu di tempat duduknya dicantolin satu besi yang pada saat perempuan itu di bajunya waktu dia lagi duduk dicantolin diam-diam, waktu berdiri robek bajunya. Jadi tersingkap auratnya gitu. Lalu mereka ketawa-ketawa, ngolok-ngolok itu. Rupanya ada satu sahabat lewat, laki-laki marah. Lihat itu, muslimah kok diolok-olok. Dihanuskan pedangnya, dibunuh pemilik toko itu oleh si muslim laki-laki tadi. Rupanya mereka lihat itu, rame-rame satu pasar Yahudi ini keroyokin si muslim ini. Sehingga dibunuhlah si muslim ini. Nah wanita tadi muslimah ini pergi ke masjid melapor, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW bentuk pasukan kepung nih bentengnya Bani Qainuqa tadi, suku Qainuqa itu. Suruh kasih yang membunuh muslim itu, kita hukum. Mereka tidak mau, maka dikepung, akhirnya sampai mereka kalah, diusir dari Madinah. Keluarlah mereka karena itu. Ada suku yang kedua namanya Nadir. Nadir ini Nabi SAW pernah datang ke pemukiman mereka, atau di komplek mereka tadi itu ya. Kemudian Nabi SAW waktu itu mau menyerahkan denda dari seorang sahabat yang membunuh secara tidak sengaja satu suku Arab tapi jauh. Kebetulan suku Arab ini bersekutu, partner, ada perdamaian, partner bisnis sama suku Nadir. Nabi SAW ingin kasih di sini, nanti ini yang kasih ke sana gitu. Rupanya Nabi lagi duduk di salah satu bawah rumah mereka, di depan rumah Nabi duduk sambil nunggu. Karena mereka bilang, tunggulah hai Muhammad. Rupanya mereka sengaja buat itu, suku Nadir ini. Mereka bilang tidak ada waktu dan tempat paling tepat untuk bunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah itu lalu lempar batu dari atas? Maka ada satu Yahudi bilang saya, naiklah dia ke atas. Begitu dia mau lempar batu, Jibril datang menyampaikan kepada Nabi alaihissalam, hai Muhammad, di atasmu ini ada orang mau lempar batu, pergilah. Nabi SAW berdiri, tidak banyak bicara. Waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zubair, ada sahabat-sahabat Nabi yang lagi temani Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi pergi. Mereka pikir Nabi hanya mau buang air. Ya, karena biasanya begitu orang buang air besar, buang kecil, pergi ke padang pasir gitu. Sahabat diam. Rupanya orang Yahudi lama nunggu nggak datang. Sahabat-sahabat juga hanya berdiri bubar. Mereka ke masjid, ternyata Nabi sudah bentuk pasukan. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa? Tadi ceritanya begini, mereka mau membunuhku. Maka Nabi SAW kepung bentengnya Nadir, lalu minta itu yang di atas rumah itu serahkan. Yang mau membunuh tadinya itu. Mereka nggak mau. Dikepunglah, bahkan mereka mengajak perang Nabi. Nabi kepung, sampai akhirnya mereka kalah, akhirnya diusir dari Madinah. Suku yang ketiga namanya Quraidah. Nah ini yang dalam bahasan kita. Quraidah ini, kalau teman-teman dengar kisah tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, surah nomor 33 dalam perang Ahzab. Kalau meja ini kita gambarkan Madinah, tadi ada benteng-benteng. Nah, kalau kita anggap di depan saya ini, meja ini adalah arah selatan, ya. Kota Madinah, ya, atau mungkin kalau kotak belakang saya ini, kita anggap Jazirah Arab, bagian atasnya itu utaranya negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria, Turki juga di atasnya. Bagian selatannya di bawah itu Yaman. Itu Yaman ya. Kalau ini Jazirah Arab, kotak di belakang saya ini, maka di tengah-tengahnya itu ada kota Madinah sama kota Mekah. Agak di pinggir, lebih dekat ke arah barat ya. Nah, tapi posisinya Madinah lebih dekat ke utara,
Sementara Mekah lebih dekat ke selatan. Jadi orang kalau mau dari Mekah ke Madinah, itu berarti dia ke utara Jazirah Arab. Gitu kan? Seperti itulah. Dia naik ke atas. Nah, kalau ini kita gambarkan Madinah, di depan saya ini adalah arah selatannya, maka Mekah itu dari sana. Pasukan Mekah, pasukan Ahzab, orang-orang Quraisy sama dua suku tadi, Qainuqa dan Nadir, yang tinggal di Khaybar ini. Mereka bersekutu, bentuk 10.000 pasukan dengan suku-suku Arab yang lain yang memang belum masuk Islam. Mereka datang lalu mau menyerang Madinah dari arah selatan. Maka Nabi SAW buat parit di sini, di arah selatan. Karena dari timur, dari barat nggak bisa diserang Madinah. Dari utara juga begitu, jauh sekali. Banyak kebun-kebun kurma di sini, ada banyak batu-batu hitam, panas gitu. Dan itu tajam-tajam, tidak bisa diserang Madinah waktu itu dari kiri kanannya. Cuma bisa dari selatan, maka Nabi buat parit. Nah ternyata di pinggir parit, kalau pot bunga ini itu, kalau kita ibaratkan Madinah, ini adalah bentengnya suku Quraidah. Mereka punya akad sama Nabi SAW, tidak boleh berkhianat. Perdamaian. Jadi Nabi SAW waktu tiba di Madinah melakukan 3 hal untuk menjadi pondasi negara. Yang pertama bangun masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Sehingga dianjurkan setiap muslim punya masjid di kotanya. Supaya simbol, masjid jami' lah. Kayak kita di Indonesia ada Istiqlal, di Jakarta gitu-gitu ya. Di kota-kota juga kita sudah banyak, Masya Allah. Yang kedua, Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang, orang hijrah dari Mekah, dengan orang-orang yang asli di situ. Dipersaudarakan, jadi tidak ada perbedaan antara kalian, tidak ada rasis dan segala macam. Sehingga semua orang muslim merasa satu sama yang lain, saling membantu. Yang ketiga, perdamaian antara muslim sama orang-orang kafir. Tidak boleh saling ganggu, sama-sama bela Madinah. Ternyata tadi dua suku ini berkhianat. Nah sekarang tinggal satu suku nih. Satu suku ini tidak mau berkhianat. Mereka takut pada Nabi SAW. Tapi rupanya suku Qainuqa dan Nadir yang tadi diusir oleh Nabi SAW itu datang negosiasi sama suku Quraidah. Untuk apa kalian mau berpegang pada janji sama Muhammad? Ini di depan kalian ada 10.000 pasukan. Sebentar lagi Madinah akan takluk. Habis nih Muhammad sama pasukannya. Terus saja mereka negosiasi sampai akhirnya suku Quraidah mau membuka bentengnya supaya pasukan Ahzab bisa masuk karena mereka nggak bisa lewatin parit gitu. Nah ini suku Quraidah. Nah malam hari pada saat mereka mau membuka itu, besoknya mereka mau buka bentengnya supaya masuk pasukan Ahzab. Allah berikan hidayah seorang tokoh Quraisy namanya Naim bin Mas'ud. Tiba-tiba dia lempar panah ke pasukan Muslim, tulisannya, "Hai Muhammad, saya mau masuk Islam." Ini kebetulan Naim ini setingkat dengan Abu Sufyan, pemimpin Mekah terkenal, sangat benci dengan Islam. Maka Nabi SAW suruh turunkan tangga ke parit, jemput orang ini malam-malam. Datang syahadat benar dia. Dia masuk Islam, tertarik. Rupanya selama 43 hari mengepung Madinah, dia dengar ayat-ayat Al-Quran, dia lihat bagaimana ketabahan para sahabat. Akhirnya dia masuk Islam. Allah sentuh hatinya subhanallah. Dan dia penyebab pasukan Ahzab akhirnya kalah di situ. Salah satu penyebabnya lah ya. Setelah Allah SWT, Allah nomor 1 tentunya. Maka Naim ini bilang, "Ya Rasulullah, perintahkan saya." Kata Nabi SAW, "Kau satu orang, apa yang kau bisa buat gitu?" Dia bilang, "Apa saja ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Kalau kau bisa kacaukan mereka, kacaukan saja. Supaya mereka bubar." Kata Naim, "Kalau begitu saya harus bohong ya Rasulullah. Saya nggak bisa jujur nih." Kata Nabi SAW, peperangan adalah tipu daya. Maka Naim pulang. Begitu dia pulang setelah masuk Islam, dia langsung hari pertama dia masuk Islam itu, detik-detik pertama, dia langsung datang ke benteng Quraidah. Dia bilang, "Hai Quraidah." Dibukakan pintu, maka masuk, lalu dia mengatakan, "Hai suku Quraidah, kalian tahu saya ini?" Ya, artinya bagaimana saya membencinya agama Muhammad? Kata mereka, "Iya." Ya, "Kalian tahu bagaimana kedudukanku di Quraisy?" Mereka bilang, "Iya, kau salah satu tokohnya." Kata Naim, dia tidak bilang kalau dia masuk Islam dunia. "Besok kalian akan buka benteng untuk kami masuk ke dalam." Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya pasukan Ahzab, ya, pada saat kalian sudah buka benteng dan Muhammad sudah tahu kalian berkhianat, mereka nggak jadi masuk, mereka pulang. Maka tinggal kalian saja sama Muhammad di Madinah. Habislah kalian ini. Kalau dianggap berkhianat akan dibunuh gitu kan. Lalu kata orang-orang Quraisy, "Apa saranmu hai Naim?" Kata Naim, "Saran saya, minta 10 orang tokoh Quraisy, tokoh-tokohnya, supaya ikut dengan pasukan kalian. Jadi yang lain ini nggak lari. Kalau buka benteng, ada 10 orang itu." Kata orang-orang Yahudi, masuk akal. Baiklah,
Terus Naim pamit langsung kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy. Dia nggak buang waktu. Dia mengatakan, hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bagaimana aku benci sama Muhammad? Kata mereka, iya. Kalian tahu bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Iya, kamu kan salah satu tokoh kami. Kalau begitu ada saran saya. Orang Yahudi akan mengkhianati kalian. Mereka nanti, kalau kalian sudah dibukakan benteng, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian untuk diserahkan pada Muhammad. Gitu kan. Sebagai jaminan, supaya mereka aman. Gitu kan. Kalaupun kalian kalah, maka mereka sudah aman. Mereka tidak akan dihukum karena mereka berkhianat. Maka kata Abu Sufyan, saya pastikan sendiri. Bahwa Abu Sufyan datang ke benteng Quraidah. Lalu nanya, hai Quraidah, besok kita akan menyerang. Kami berharap kalian betul-betul serius dalam membantu kami ini. Gitu kan? Kata Quraidah, boleh saja. Tapi harus 10 orang tokoh kalian bersama kami. Gitu kan? Kata Abu Sufyan, oh berarti Naim benar. Padahal sebenarnya ini cuma strategi perang gitu ya. Akhirnya Abu Sufyan pulang, lalu Abu Sufyan suruh bubar semua. Udah nggak ada lagi, karena tidak ada pintu lagi untuk masuk. Quraidah akan berkhianat. Maka mereka pun bubar dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat selesai pasukan Ahzab pergi, Quraidah ini, karena tadinya memang sudah niat berkhianat, dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Semua laki-laki mereka yang sudah balik, itu dihukum mati. Karena mereka berkhianat. Hampir saja satu Madinah hancur gara-gara mereka gitu. Dan ada satu perbuatan mereka lakukan. Rupanya di malam itu, kalau ini tadi pot bunga kita gambarkan ada benteng Quraidah, maka gelas ini di sebelahnya ada benteng itu yang benteng yang Nabi SAW letakkan kaum wanita, anak-anak dan orang tuanya muslimin. Di sebelah bentengnya Quraidah. Muslimin semua yang lain ada sekitar 1000 orang laki-laki, semuanya ada di parit. Siap-siap kalau musuh masuk gitu. Jadi Madinah kosong pada saat itu. Semua kumpul di benteng ini. Nah rupanya beberapa prajuritnya Quraidah itu sempat mau membuka dan mengambil wanita-wanita muslimah. Juga mengambil anak-anak mereka sebagai harta rampasan perang dan membunuh orang tuanya. Tapi dengan hikmah Allah SWT juga di sini ada satu orang tante kandungnya Nabi. Ya, kakaknya Abdullah, ayah Nabi SAW. Dikenal dengan Ammah ya, saudarinya ayah. Ini namanya Sofia, ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ajma'in. Ini wanita yang sangat kuat dan dia yang telah melatih Zubair menjadi seorang mujahid yang besar dan pemberani. Intinya datanglah beberapa prajurit Quraidah datang ke benteng muslimin di sini, di belakang benteng mereka. Lalu Sofia lihat, waktu itu kebetulan ada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini Hasan bin Thabit penyairnya Nabi, orang tua dan tidak mampu berperang. Kata Sofia, hai Hasan, lawan untuk prajurit Yahudi. Ada mungkin 10 orang. Mereka mau naik benteng, mau buka benteng. Kita semua ini perempuan, anak kecil, nggak ada yang bisa. Kata Hasan, kau tahu saya orang tua, saya nggak mampu berperang. Dan tidak ada keterampilan. Saya cuma penyair saja. Makanya saya tidak diikutkan perang dengan Nabi SAW. Gitu. Maka Sofia ambil inisiatif, beliau pakai baju perang. Sehingga tidak kelihatan kalau dia perempuan. Gitu kan. Rupanya dari 10 orang anak-anak muda Quraidah ini, ada satu orang yang manjat duluan di tembok. Di benteng, begitu naik sama Sofia dipegang ada kayak besi, pentungan besi begitu, sama satu pedang gitu, pisau. Maka dipukullah kepala si Yahudi ini tanpa dia tahu, jatuh terus dipenggal lehernya oleh si Sofia. Sofia tidak lakukan ini umumnya, tapi dia dalam kondisi genting ini. Setelah itu diambil kepalanya Yahudi itu, lalu dia berdiri di atas benteng diperlihatkan supaya orang bawahnya lihat gitu. Kemudian dilempar kepala orang Yahudi itu ke bawah. Rupanya orang-orang Yahudi gara-gara itu saja berpikir, oh di benteng ini bukan cuma perempuan sama anak-anak, ada prajurit. Mereka tidak tahu kalau ini adalah perempuan di atas ini. Dengan itu, kejadian itu hikmahnya, Quraidah tidak jadi membuka juga benteng mereka. Gitu kan? Nah, gara-gara perbuatan ini mereka akhirnya dihukum oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat. Makanya di sini teman-teman kalau tidak faham apa tadi yang panjang lebar saya jelaskan, bisa berpikiran negatif nih. Kan di sini dikatakan, saya ulangi lagi ya. Poin nomor 2 tentang tumbuhnya bulu kemaluan, itu tanda-tanda orang balik. Dari Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari Quraidah. Ya, peristiwa tadi itu, suku Quraidah, pengkhianatan Bani Quraidah. Di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Sedangkan orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh, maka aku dibiarkan.
Maksudnya hukum syar'inya adalah balik atau belum balik. Karena belum balik nggak dihukum mati. Kalau sudah balik, mereka dianggap ikut berperang pada saat itu. Ya. Dalam satu lafaz disebutkan, maka orang yang telah ihtilam atau balik atau telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedangkan yang belum tumbuh dibiarkan. Artinya ada yang dihukum mati. Gitu kan. Lalu teman-teman kalau mau dengar lebih jauh tentang kisah Quraidah ini, supaya juga tidak salah faham, bisa ikuti ceramah saya di YouTube. Ya, bisa Khalid Basalamah ceramah tentang perang atau perang Bani Quraidah. Setelah perang Ahzab itu panjang lebar saya jelaskan. Karena di situ juga saya jelaskan nama-nama orang Yahudi yang sempat selamat, ya. Bagaimana proses juga pembunuhan mereka karena mereka berkhianat, bagaimana terlibatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar yang menentukan keputusan itu, ya, dan seterusnya. Dalam lafaz lain, aku seorang pemuda di hari Sa'ad bin Mu'adz menghukum Bani Quraidah. Ini Sa'ad bin Mu'adz pemimpin suku Ansar, ya, orang-orang Ansar gitu ya. Jadi dia menentukan keputusan. Nabi SAW berikan keputusan di tangan dia. Aku seorang pemuda di hari Sa'ad bin Mu'adz menghukum Bani Quraidah dengan dibunuhnya orang yang dewasa dan ditawannya keturunannya. Mereka melaporkanku tapi mereka tidak mendapati bulu kemaluanku sehingga aku sekarang berada di tengah-tengah kalian. Maksudnya dia masih hidup gitu ya. Dan ini disebutkan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, buku maksudnya, nama buku ya, pendidikan anak-anak dalam Islam. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, bunuhlah orang-orang dewasa dari kalangan kaum musyrikin dan biarkanlah syarh. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 20.021 dengan sanad hasan, Abu Daud jilid 3 halaman 54, nomor 2670 dan Tirmidzi jilid 4 halaman 145, nomornya 1583. Yang dimaksud adalah di sini yang belum balik, ya. Dari Ibnu Umar, bila seorang anak terkena hukuman hudud, lalu dipermasalahkan apakah dia sudah ihtilam atau belum, maka lihatlah bulu kemaluannya. Semua ini menunjukkan bahwa tumbuhnya bulu kemaluan adalah tanda baliknya seseorang, sebagai tanda juga bagi anak-anak kaum muslimin dan orang-orang kafir, dan menunjukkan juga bolehnya melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui balik atau tidaknya seseorang, serta untuk yang lainnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ya, ini tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah maulud ini. Ya. Baik, ini tanda balik yang kedua. Tapi karena sudah masuk waktu, insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan akan datang tentang tanda balik yang ketiga dengan beberapa poin yang lain.